شيخنا ومن أحسن لنا من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات اللهم بارك على محمد في الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Apa itu paket ya? Iya. Apa paket? Hah? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nanti baca. Watabtulu shalah khalfal al-sal wal arad wa khalfal ma'mum wa khalfal muhdis wal junubi wal kafir wa khalfa man ala badanihi aw sawbihi najasatun wa khalfa faqidil ma' wa turab wa la yusalli rajul khalfal mar'ah wal unsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faslun fi man tabtulu sholatu khalfahu. Menjelaskan tentang imam-imam. Man di sini isinya imam. Imam yang mana sholat akan batal kalau kita sholat di belakang orang itu. Fi man menerangkan tentang imam, tabtulu yang batal as-sholatu khalfahu di belakang imam tersebut. Jadi ini menjelaskan orang-orang yang kita tidak boleh bermakmum kepadanya. Bisa jadi orang itu sholatnya tidak sah, bisa jadi orangnya itu sah. Jadi imam yang kita tidak boleh sholat di belakangnya. Kita tidak boleh bermakmum pada orang ini, berjamaah pada orang ini. Kenapa? Apa sholatnya nggak sah? Ada yang sah, ada yang nggak sah. Tapi kita nggak sah sholat. Contoh yang nggak sah misalnya kafir, atau orang hadas, itu, atau orang ada najisnya. Dia sholatnya nggak sah. Kita jamaah pada dia yang nggak sah. Bisa jadi dia sholatnya sah, tapi kita nggak boleh jadi makmumnya dia. Misalnya orang faqidu tahuren, tidak bisa toharoh, tidak nemu air, tidak nemu debu. Dia sholatnya sah, dihormatil waqt, kita tidak boleh jamaah. Atau dia perempuan, dia sholatnya sah, kita tidak boleh jamaah pada dia, dan seterusnya. Atau dia misalnya bacaan fatihahnya tidak benar, udah belajar, tetap aja tidak bisa. Udah berusaha belajar, tidak bisa. Dia sholatnya sah, kita jamaah nggak sah. Tapi kalau dia nggak belajar, kalau belajar itu bisa, cuma nggak mau belajar, akhirnya fatihahnya nggak benar, dia sholatnya nggak sah, kita jamaah apalagi nggak sah ya. Nah ini jadi menjelaskan tentang imam-imam yang kita tidak sah berjamaah kepadanya, jadi makmum dari imam tersebut. Disebutkan di sini watabtulu sholatu khalfal al-saghi wal arati. Sholat itu batal di belakang imam yang al-sagh. Al-sagh itu apa? Al-sagh itu mayyubdilu harfan bi ghairih. Itu. Orang yang merubah huruf. Al-sagh itu orang yang merubah huruf dengan huruf lain. Gitu. Alhamdu. Alhamdu dibaca alhamdu. Gitu. Alhamdu. Dan banyak gitu. Misalnya apa? Ya apa saja terserah. Alhamdulillahi Rabbil ngalamin misalnya ya, ngalamin itu ngalamin itu. Ya. Kalau fa tidak ada di Fatihah ya, untung ada di fa tidak ada di Fatihah tidak ada. Sajin, khazin, syaduf itu tidak ada di Fatihah. Huruf ini sajin, khazin, syaduf. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huruf ini tidak ada di Fatihah. Tidak ada di Fatihah. Sa, tidak ada. Antum cari dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, tidak ada sa, tidak ada jim, tidak ada kha, za, shin, dha, fa, tidak ada. Sajin, khazin, syadhf. Nah, ini 7 huruf ini nggak ada di Fatihah. Jadi aman, fa tidak ada. Ya bersih, tidak ada.
Jadi aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Watabtu shalah khalfal asaq. Jadi ada apa? Al-lahim atau al-ummi. Al-ummi ini umum. Jadi ada istilah al-ummi. Orang yang bacaannya tidak benar, ini ummi. Macam-macamnya ummi ini banyak. Ada ini al-saq, ada arad dan macam-macam. Itu. Jadi ummi nisbah kepada nisbah kepada ibu. Orang baru lahir dari perut ibunya bisa baca dengan benar. Nggak bisa kan? Lah orang yang nggak baca, bisa bacaannya nggak benar, itu dikatakan ummi. Kayak bayi yang masih baru lahir, bacaannya nggak benar, ummi. Ummi ini tidak boleh jadi imam. Ummi secara umum, apapun modelnya ummi, orang yang bacaan Fatihahnya tidak benar, itu tidak boleh jadi imam. Sholatnya dia sah apa enggak? Ada tafsir nanti. Apakah sah ataukah tidak, tafsir. Yang jelas kalau jadi imam tidak boleh. Kalau jadi imam tidak boleh. Kecuali ada pengecualian satu nanti. Kalau makmumnya sama. Kalau makmumnya sama. Sama-sama ummi dan sisi umminya sama. Sama-sama alhamdu. Itu. Misalnya sama-sama tidak bisa baca ha. Sama-sama nggak bisa baca ha. Walaupun gantinya tidak sama. Yang satu imamnya alhamdu, makmumnya alhamdu. Baca alhamdu tidak bisa. Jadi imamnya alhamdu, makmumnya alhamdu. Tapi yang nggak bisa sama ya, sama-sama nggak bisa baca ha. Sama-sama nggak bisa baca ha. Ini nggak apa-apa ini jamaah ini. Jadi imam, jadi makmum nggak apa-apa. Kalau huruf yang nggak bisa itu sama. Tapi sama-sama ummi. Tapi yang nggak bisa beda. Yang satu nggak bisa baca ha, yang satu nggak bisa baca ro. Yang satu alhamdu. Yang satunya Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman ya, atau Ar-Rahman itu. Ar-Rahman. Nah, jadi sama-sama ummi, iya kan? Tapi huruf yang nggak bisa sama apa beda? Beda. Yang satu nggak bisa ro, yang satunya nggak bisa ha. Nah, ini tidak boleh jamaah ini. Nggak boleh jamaah. Kenapa? Masing-masing punya kekurangan yang tidak dimiliki yang lain. Beda kalau alhamdu, kekurangannya sama. Sama-sama nggak bisa baca ha, kekurangannya sama. Walaupun yang satunya jadi alhamdu, yang satunya jadi alhamdu. Nah, kekurangannya sama-sama nggak bisa baca ha, nggak apa-apa. Jadi makmum imam nggak apa-apa ini, jamaah nggak apa-apa. Tapi kalau beda, itu. Jadi secara umum jamaah kepada ummi itu tidak boleh. Ummi itu macam-macamnya ini. Watabtulus sholatu khalfal al-saghi. Batal sholat di belakang imam yang al-sagh, yang mengganti sebagian huruf. Mayyubdilu harfan bi ghairihi. Itu namanya al-sagh. Mengganti huruf dengan huruf lain. Mengganti huruf dengan huruf lain. Ini al-sagh. Tidak sah jadi imam. Wal arati. Al-arad ini juga tidak sah jadi imam. Siapa al-arad itu? Alladzi yudghim bi ibdal fi ghairi mahallil idgham. Mengganti huruf terus diidghamkan. Lebih khusus dibanding al-sagh. Ya, lebih khusus dibanding al-sagh. Orang arad mesti al-sagh. Arad itu mesti al-sagh. Al-sagh tadi apa? Mengganti huruf. Mengganti huruf. Tidak harus idgham. Tapi kalau arad ini mengganti huruf kemudian diidghamkan. Tidak pada tempatnya. Kayak mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim sin ta. Sinnya diganti ta. Kemudian diidghamkan. Ihdinas siratal muttaqim. Muttaqim. Sinnya diganti ta. Kemudian diidghamkan. Ini namanya apa? Arad. Mengganti huruf kemudian mengidghamkan tidak pada tempatnya. Ini yang dikatakan arad. Kalau al-sagh hanya mengganti huruf. Al-sagh mengganti huruf, belum tentu mengidghamkan kayak tadi itu alhamdu. Ini al-sagh mengganti huruf tapi enggak mengidghamkan. Enggak boleh jadi imam. Kalau arad mengganti salah satu huruf, setelah ganti salah satu huruf diidghamkan. Nah, ini namanya arad, enggak sah jadi imam.
ihdinas siratal muttaqim. Sinnya diganti ta, kemudian ada 2 ta kan? Diidghamkan muttaqim. Harusnya mustaqim dibaca muttaqim. Ini arad. Paham bedanya arad sama alsaq? Jadi kalau arad mesti alsaq. Alsaq belum tentu arad. Alsaq pokoknya ganti huruf, diidghamkan atau tidak. Nah, tapi kalau arad itu mengganti huruf dan mengidghamkan. Jadi alsaq lebih umum. Alsaq lebih umum. Kalau arad lebih khusus. Sama-sama nggak sah jadi imam. Pokoknya ummi intinya tidak hanya alsaq dan arad ini, pokoknya bacaannya nggak benar itu nggak sah jadi imam. Alsaq, arad begitu juga yang menghilangkan salah satu tasydid. Nah, huruf yang harusnya ada tasydid tidak di tasydid. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini tidak sah ini. Kenapa? Kategori ummi, menghilangkan salah satu tasydid. Kalau sebaliknya nggak apa-apa. Mentasydid huruf yang nggak bertasydid. Maliki yaumiddin, maliki. Tapi kalau disengaja ya nggak boleh, haram ya ngerubah Quran. Tapi nggak sampai membatalkan. Maliki ditasydid. Yang benar nggak ada tasydidnya. Seandainya tasydid nggak sampai batal. Cuman kalau disengaja haram. Gitu. Atau huruf panjang dibuang huruf matnya, nggak sah. Huruf matnya dibuang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ainnya tidak dipanjangkan, tidak boleh jadi imam. Ya, tidak boleh jadi imam. Atau yang pendek dipanjangkan. Gitu. Yang pendek dipanjangkan. Jadi harus hati-hati, bacaan Fatihah itu yang penting. Jadi antum bacaan Fatihah itu yang terpenting. Itu harus betul-betul benar. Yang tasydid ya ditasydid. Yang enggak ditasydid ya jangan ditasydid. Yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Hurufnya harus sesuai makhrajnya. Huruf-hurufnya itu harus sesuai makhraj. Adapun masalah idhar, ikhfa, gunna dan yang lain-lain ini penyempurna, pelengkap. Tidak sampai berpengaruh pada sahnya salat. Tapi tetap diperhatikan itu ya, tetap diperhatikan. Pelengkap itu pelengkap. Masalah apa? Gunna, ikhfa, idhar, iklab ini diperhatikan untuk penyempurnanya. Min qablu. Ya. Seandainya baca idhar min qablu. Boleh apa enggak? Ya boleh aja. Enggak batal, tapi kurang baik. Ikuti aturan tajwid. Jadi di tajwid itu ada yang apa? Yang penting sekali, wajib harus dibaca dengan benar kayak makhraj. Ini harus tepat. Wajib ini. Makhraj enggak benar bisa kategori tadi itu al-sag. Itu al-sag. Itu harus makhraj itu harus benar. Tapi kalau yang lain itu pelengkap, itu enggak sampai berpengaruh pada sahnya. Tapi sebaiknya tetap diikuti aturan itu. Tapi enggak usah mubalaghah, enggak usah lebay, enggak usah mubalaghah. Jadi secara umum ummi enggak sah jadi imam. Itu. Kalau bacaan Fatihahnya enggak benar, itu enggak boleh jadi imam. Atau rukun-rukun yang lain. Itu enggak benar, enggak boleh jadi imam. Jadi bacaan yang benar, khususnya Fatihah dan rukun-rukunnya sholat, itu rukun-rukun qauli itu kayak tasyahud ya, takbir, salam, itu bacaannya dibenarkan. Bacaannya dibenarkan, jangan sampai salah. Kenapa? Berpengaruh ini. Bacaan yang benar. Jangan sampai bacaannya kurang benar. Bacaannya kurang benar. Ala wazni an-nadhafatu minal iman. Jangan sampai ala wazni itu ya. Itu jadi bacaannya yang benar, akhirnya nanti ujung-ujungnya resik-resik nanti ya. Jadi bacaannya yang benar, yang tasdid ya ditasdid. Yang enggak tasdid jangan ditasdid, yang pendek ya pendek, yang panjang ya panjang. Jangan an-nadhafatu minal iman. Jangan sampai seperti itu ya. Ala kulli hal. Ada bacaan yang makruh jadi imam. Apa? Orang yang seperti orang gagap ngulangi beberapa huruf. Seperti tam-tam. Tam-tam itu ngulang-ngulangi ta.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Ada kan orang itu gagap, ini makruh jadi imam. Enggak batal, sah jadi imam tapi makruh. Atau wa ngulang-ngulangi wau. Gitu. Wa iyyaka nasta'in gitu. Tam wa fa ngulang-ngulangi fa. Fitnah lah kayak gitu. Tapi di Fatihah enggak ada ya. Nah, makruh di luar Fatihah li ila fi Quraish kayak gitu. Ini makruh jadi imam. Tak fa wa itu ngulang-ngulangi sebagian huruf kayak orang gagap. Ya, kayak orang gagap. Itu makruh jadi imam. Nah, ini yang pertama. Jadi tidak boleh kita sholat berjamaah kepada orang ummi yang bacaan Fatihahnya tidak benar. Nah, kalau sholat jahriyah, ya antum dengarkan bacaan imamnya. Kalau sholat jahriyah bacaannya tidak benar, antum langsung mufaraqah. Tidak boleh jadi imam terus. Misalnya perjalanan, mampir di rest area, sholat di situ atau di rumah sakit atau di perkantoran, masjidnya perkantoran. Antum mampir sholat di terminal ya, di stasiun, di bandara. Mampir sholat, jamaah antum jadi makmum. Imamnya kok bacaannya kurang pas. Sholatnya jahriyah antum dengar bacaannya enggak bacaannya salah. Ngerubah huruf, langsung mufaraqah. Langsung mufaraqah. Kalau sholat sirriyah ya enggak usah nanya setelah itu ya. Kalau sholat sirriyah, sholat duhur misalnya mampir di terminal, imamnya ini bener apa enggak ya bacaannya? Jangan kebanyakan nanya. Setelah sholat udah pergi aja. Antum bacaannya bener apa enggak? Dolek molo namanya. Ya, gitu. Atau kalau kepingin aman, ya antum kalau merasa bener Fatihahnya, ya antum yang jadi imam. Makanya kalau di di terminal, di stasiun, di bandara, atau mampir masjid di pinggir jalan, enggak usah yahanu tawadhu. Tawadhu itu tepatnya di hati. Ya, enggak usah yahanu tawadhu. Jadi misalnya antum Fatihahnya yakin, antum bacaannya bener, sudah belajar, yakin bener. Kemudian mampir di masjid pinggir jalan. Lah kadang-kadang yang mampir di situ kan ada orang Masya Allah jaga sholatnya tapi enggak bener bacaannya. Itu enggak bener bacaannya. Udah misalnya antum dipersilakan jadi imam, maju langsung, jangan antum aja, enggak usah maju. Kenapa? Kalau selama antum yakin bacaannya bener maju. Enggak ana tawadhu di hati bukan itu. Ya enggak usah ya hanu tawadhu, merasa tawadhu itu malah mutakabir ya. Itu maju aja dia imam. Kalau antum yakin, kenapa orang yang ketemu antum di masjid itu belum tentu benar bacaan. Antum maju. Di hati dijaga, jangan merasa lebih baik dari dia gitu aja. Itu tawadhu. Bukan Anda antum. Bukan itu tawadhu itu ya. Bisa tasonnu malah. Bisa tasonnu di hati. Hulul qalbi. Jadi seperti itu. Nah, orang yang bacanya, kalau orang kecuali bisa. Kalau sholat jahriyah kok imamnya baca pelan, ini mencurigakan ini. Kenapa jahriyah kok imamnya baca pelan? Antum enggak tahu mampir di masjid pinggir jalan, sholat maghrib. Rakaat pertama kedua imamnya kok baca pelan. Antum curiga, ini bacaannya bener tak imam ini? Kok bacanya pelan? Setelah sholat, kalau ternyata bacaannya enggak bener, atau antum enggak tahu tadi bacaannya bener apa enggak, wajib diulang sholatnya. Atau antum enggak tahu. Kenapa? Ada qarinah. Waktunya baca keras, kok dia baca pelan. Mencurigakan. Kenapa? Harusnya dibaca keras, kok baca pelan seperti sholat maghrib, isya. Walaupun itu sunnah. Itu. Antum mampir masjid, imamnya di waktu sholat jahriyah bacanya pelan. Ini dan antum ragu, ini bacanya bener apa enggak? Antum wajib ngulang sholat nanti. Kecuali kalau terbukti bacanya bener. Kenapa tadi tidak dikeraskan? Iya, karena sunat aja. Mungkin sunat enggak apa-apa karena enggak wajib. Bacaannya benar tapi dia baca pelan karena menganggap itu bukan kewajiban atau enggak ngerti kalau sunnahnya dikeraskan misalnya. Kalau kayak gitu enggak masalah. Tapi kalau tiba-tiba imamnya pergi setelah itu antum masih bertanya-tanya ya. Tadi bacanya benar apa enggak? Imamnya mau ditanya pergi udah. Nah, itu. Maka harus ngulang sholat. Kalau sholat sirriyah enggak. Kalau sholat sirriyah enggak. Tapi kalau sholat jahriyah imamnya baca pelan, itu antum harus ngulang. Wadah ya? Nah, udah. Wa tabtulus shalah khalfal alsaq wal arad. Itu wal arad. Wa khalfal ma'mum. Enggak sah sholat
di belakang makmum. Artinya antum bermakmum kepada makmum yang lain. Tidak boleh bermakmum yang kepada imam atau kepada orang yang sholat sendiri. Orang sholat sendiri antum jamaah pada dia, tidak apa-apa. Orang yang jelas-jelas jadi imam, ada di depan, di mihrab, jamaah pada dia, sah. Tapi antum jamaah pada makmum. Enggak, anak tidak senang pada imamnya, anak jamaah pada makmum yang di belakangi. Tidak boleh ya, tidak boleh. Jamaah kepada makmum. Walaupun antum tidak tahu, setelah itu tahu, batal. Harus sholat lagi ya, sholat lagi. Tidak tahu, dikira imam, ternyata makmum. Jadi ada orang sholat sendirian itu di belakang pintu. Di luar, di terasnya masjid itu ada orang sholat sendirian. Di dalam ada jamaah. Di dalam ada jamaah. Ini ada orang sholat di teras sendirian. Itu antum jamaah pada dia. Ternyata dia jamaah ke yang dalam. Itu. Ternyata jamaah ikut sholat jamaah ke dalam, cuman sendirian ada di luar. Itu. Was-was takut kena Covid. Itu sholat sendiri. Antum jamaah pada dia. Ternyata dia makmum. Tidak sah sholatnya antum. Harus sholat lagi ya. Berjamaah kepada makmum tidak sah. Kalau berjamaah pada mantan makmum tidak apa-apa. Yang nggak boleh jamaah kepada orang yang masih berstatus makmum. Ini yang nggak boleh. Kalau kepada mantan makmum boleh. Kepada mantan makmum boleh. Ya apa? Tadi makmum masbuk. Zaid misalnya datang telat. Setelah imamnya salam dia melanjutkan sholat. Antum datang sholat jamaah pada dia, pada orang yang mantan makmum, tidak apa-apa. Boleh. Tidak apa-apa. Jamaah kepada mantan makmum. Tapi kalau bisa jamaah dari awal nemu teman yang lain, ahsan. Ada yang mau tahu. Jadi kalau bisa nemu jamaah lain yang dari awal, ahsan. Daripada ngikuti makmum masbuk. Misal antum datang telat, 2 orang misalnya datang telat ke masjid. Imam sudah selesai sholatnya, ada makmum masbuk. Biasanya orang-orang ngikuti makmum masbuk ini kan ya. Jamaah pada makmum masbuk ini. Ahsan jangan, yang 2 orang ini jamaah sendiri udah. Loh ini ada makmum masbuk. Enggak, ahsan jamaah sendiri. Ahsan jamaah sendiri. Antum dapat pahala sempurna dari awal. Kalau ini dari pertengahan. Dan itu pun khilaf. Jamaah pada makmum masbuk itu khilaf boleh apa enggak ya. Di Jumat khilaf. Imam Romli tidak boleh. Jumatan jamaah kepada makmum masbuk itu tidak boleh, nggak cukup. Jadi kayak Jumatan telat, ketiduran. Bangun-bangun sudah qomat, akhirnya ke hammam, wudhu, nyampe ke masjid, imamnya udah salam. Ada makmum masbuk. Nah, nututi Jumatan 1 rakaat. Nambah 1 rakaat kan makmum ini kan ya. Nah, antum jamaah pada makmum masbuk ini boleh apa enggak? Dalam sholat Jumat, kata Ibnu Hajar boleh. Imam Romli enggak boleh. Kata Imam Romli, enggak sah Jumatan pada makmum masbuk yang ketinggalan 1 rakaat tadi enggak bisa. Dia sholatnya sah, Jumatannya antum enggak bisa. Berantai jadinya. Jadi makmum masbuk kepada mantan makmum masbuk dalam sholat Jumat enggak boleh. Kata Imam Romli. Kata Ibnu Hajar enggak apa-apa. Makmum masbuk berjamaah pada mantan makmum masbuk. Jadi masya Allah masbuk bisanad al-muttasil. Ya, masbuk bisanad al-muttasil. Di dalam Jumatan tidak bisa kata Imam Romli. Tidak dianggap tidak sah. Jadi kalau Ibnu Hajar bisa. Ibnu Hajar bisa. Masbuk bisanad al-muttasil. Dalamnya kalau ada Jumatan langsung duhur. Udah tidak dapat udah. Kalau masih ada kesempatan Jumatan lain masjid sini belum ya, ke masjid sebelahnya. Nah, jadi jamaah kepada makmum yang lain itu tidak boleh. Jadi berjamaah kepada makmum tidak diperbolehkan. Tapi kalau kepada mantan makmum tidak apa-apa. Kepada mantan makmum tidak boleh. Wa khalfal muhdis wal junub, tidak sah juga jamaah kepada orang yang hadas. Imamnya hadas kecil atau besar? Hadas kecil maksudnya, wal junub, ini hadas besar. Jadi jamaah kepada imam yang hadas. Jamaah pada imam yang junub, tidak sah. Tidak sah. Kalau tahu ya, kalau tahu. Antum tahu imamnya ini hadas, cuman lupa. Jadi ada orang hadas, tadi wudhu pagi sebelum daras, pagi tadi sudah wudhu. Ya, harus tadi. Kemudian dia batal. Antum mengetahui dia batal. Keluar angin misalnya, dia lupa. Kemudian sholat zuhur. Antum jamaah pada dia, padahal antum tahu dia hadas atau dia junub, lupa belum mandi.
Antum tahu dianya lupa, yang bersangkutan lupa, antum jamaah pada dia tidak sah. Tapi kalau nggak tahu, tahu bagaimana? Nggak apa-apa. Jadi antum jamaah pada imam, ada orang sholat jadi imam, antum jamaah pada dia. Setelah salam imamnya bilang, alafu, anak hadas, belum wudhu tadi lupa, tidak wudhu, atau junub belum mandi lupa ya. Imamnya setelah salam bilang gitu. Antum tidak tahu ketika sholat jamaah, tidak tahu imamnya ini hadas atau junub atau enggak tahu. Antum jamaah gitu aja. Setelah salam imamnya ngasih tahu al-afu, pengumuman kepada para makmum, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena salat saya tak sah, karena saya hadas junub. Ya udah silahkan inti wudhu sendiri, sholat lagi. Kita orang udah sah. Makmumnya sah. Kenapa? Urusan hadas ini sesuatu yang samar. Apa ada tandanya orang itu hadas apa enggak? Hah? Ada tandanya orang itu hadas apa enggak? Jadi sekarang ini yang punya wudhu dengan yang punya wudhu kelihatan apa enggak? Bagi kita ahlu dzahir enggak kelihatan. Kenapa? Hadas itu amrun i'tibari qaimun bil badan. Amr i'tibari sesuatu yang abstrak. Enggak bisa dijangkau oleh panca indera, enggak bisa dilihat dengan mata. Orang hadas dan enggak itu enggak bisa dilihat. Bagi kita ahlu dzahir, kalau ahlu batin kelihatan yang punya wudhu sama enggak, yang junub sama enggak kelihatan. Itu kalau ahlul batin. Karena itu hati-hati ya, kalau ketemu orang yang antum don di ahlul batin, hati-hati, kelihatan hadasnya, hadas kecil atau hadas besar kelihatan. Jadi hadas ini karena nggak kelihatan dan khofi, dan tidak mungkin kan ketika jamaah kita nanya dulu pada imamnya, imam ente mari wudhu, habis wudhu ente udah apa nggak junub, masa imam tanya dulu gitu ya, kan nggak mungkin kan. Nah, jadi makdur, tidak mukosir, makmumnya nggak ceroboh, karena itu jamaahnya sah. Ini yang nggak sah ini bagaimana? Wa khalfal muhdits wal junub, tidak sah jamaah kepada orang yang hadas, tidak sah jamaah kepada orang yang junub. Kalau antum tahu dia hadas, dia junub, antum tahu. Ketika jamaah antum tahu dia hadas, dia junub, tapi antum jamaah aja, tidak boleh, ya nggak boleh. Gitu. Tapi kalau antum nggak tahu, gimana lagi nggak tahu, nggak mungkin nanya dulu. Jamaah, setelah jamaah imamnya ngasih tahu kalau dia hadas kecil atau hadas besar, ya udah nggak usah ngulangi makmumnya. Makdur, ma'fu ya. Kenapa? Hadas ini sesuatu yang samar, tidak tampak. Karena itu makmumnya sholatnya sah, imamnya sholatnya nggak sah. Makmumnya sah, nggak usah ngulang. Imamnya wudhu udah sholat sendiri. Wal kafir, jamaah pada orang kafir nggak sah. Ini jamaah kepada orang kafir nggak sah. Kalau antum tahu dia orang kafir, jelas nggak sah. Begitu juga kalau nggak tahu. Jadi ada orang kafir nyamar, pura-pura jadi muslim nyamar. Dia ngimami sholat bertahun-tahun. Ada masyarakat, ada orang sholat kepada imam ini bertahun-tahun. Ternyata setelah itu terbukti bahwa dia itu kafir, pura-pura Islam, diulang sholat bertahun-tahun yang jamaah pada orang ini. Dan pernah terjadi dulu di masa penjajahan. Pernah terjadi. Ada orientalis barat, itu dia kafir, pura-pura Islam, alim, kafir tapi alim. Karena itu ilmu itu kalau tidak sekedar ilmu itu bisa dikuasai oleh orang baik maupun orang jahat. Orang jahat pun bisa alim, iblis kurang alim kayak apa? Tidak ada yang ngalahkan alimnya iblis ya. Dari antum mondok bertahun-tahun susah untuk mengalahkan alimnya. Iblis alimnya luar biasa. Hatta Yahudi banyak yang alim, hafal Quran sak tafsirnya. Kitab-kitab fikih, nguasai hadis, nguasai. Tapi kafir. Jadi ilmu saja itu ya tidak bisa menyebabkan orang itu dekat kepada Allah kecuali dibarengi dengan khasyah. Kalau ilmu tidak ada khasyahnya, tambah jauh dari Allah. Tapi bukan berarti terus waduh, anak udah mondok bertahun-tahun tidak ada khasyahnya, terus berhenti aja nyari ilmu daripada tambah jauh pada Allah. Ya enggak, yang serius tetap mencari ilmu serius sambil ditata niatnya. Antum kalau ya udah berhenti, ya ini keinginan setan, ya itu berhasil, sukses berarti setan ingin membuat antum berhenti belajar. Tetap yang serius, tapi minta pada Allah agar supaya niatnya diperbaiki, dikasih khosyah dan seperti itu. Itu yang benar. Jadi jamaah pada orang kafir nggak sah. Kalau tahu ketika jamaah dia kafir, ya nggak sah. Kalau nggak tahu,
Ya nanti kalau tahu wajib qadha. Kalau nggak tahu terus sampai mati nggak ada hukumnya, orang nggak tahu ya. Orang nggak tahu. Kalau antum tahu, jadi ada orang kayak kejadian ini. Jadi imam dulu di Hijaz. Di negeri Hijaz. Orang orientalis barat pura-pura muslim jadi imam ada di daerah Hijaz. Banyak orang jamaah. Setelah itu ketahuan ternyata ini pura-pura Islam padahal orang kafir, mata-mata. Itu ingin mencari kelemahan Islam dari dalam. Nah, jadi akhirnya ketahuan ternyata dia pura-pura Islam, wajib qadha semua. Wajib. Lu enggak tahu selama ini, hatta enggak tahu. Kok gampang menjadikan orang jadi imam apalagi orang asing. Menjadikan orang jadi imam terlalu gampang. Karena itu dianggap ceroboh makmumnya. Wajib kok qadha. Wadah ya? Jadi kalau ke orang muhdits dan junub tadi gimana? Kalau tahu dia hadas atau junub, enggak sah jamaknya. Tapi kalau enggak tahu, setelah sholat baru tahu, apa wajib qadha? Enggak harus. Tapi kalau kafir wajib. Tahu enggak tahu wajib qadha. Wajib ngulangi sholat. Enggak. Yang kafir ini yang Islam. Hah? Apa? Yang Islam itu. Kafir harfi tidak apa-apa kalau kafir harfi. Ini sama kafir harfi. Udah. Kemudian wa khalfaman ala badanihi aw thawbihi najasatun. Termasuk enggak sah. Tadi depan kan wa tabtulu shalah kan, batal juga salat di belakang imam yang badannya ada najisnya atau pakaiannya ada najisnya. Jadi imam yang enggak suci dari najis, badannya ada najisnya, pakaiannya ada najisnya, antum jamaah kepada dia. Kalau antum tahu ya jelas enggak sah. Misal antum tahu teman antum ini sarungnya najis, cuman dia lupa dipakai sholat najis yang nggak ma'fu. Kalau najis ma'fu ya nggak bahas. Najis yang tidak ma'fu, misalnya sarungnya ini najis, kena air got, bukan air yang hujan. Ketika air hujan itu nggak masalah, suci. Air got kan najis kan ya, pembuangan dari kamar mandi itu ya. Nah itu kena air got, najis. Antum tahu, temen antum ini nggak tahu, sholat jadi imam, antum jamaah pada dia, nggak sah. Jadi orang imam yang di pakaiannya ada najisnya atau di badannya ada najisnya nggak sah jadi imam. Kalau antum tahu dia ada najisnya, nggak sah sholatnya. Ya, jadi antum makmum nggak sah. Kalau nggak tahu bagaimana? Kalau nggak tahu bagaimana? Jadi nggak tahu kalau imamnya ada najisnya, nggak tahu kalau badannya imam najis, nggak tahu kalau pakaiannya imam najis. Antum sholat, setelah sholat dikasih tahu alafu, pakaian anak najis, badan anak najis. Ya apa? Kalau nggak tahu, tafsil antara najis yang khafi. Jadi najis itu ada dua. Ada yang zahir, ada yang khafi. Dibedakan. Jadi najis zahir atau najis khafi. Ukurannya dhahirin apa? Bihaitsu lau ta'ammalahu al-ma'mum la ra'ahu. Ini dhahir. Bihaitsu lau ta'ammalahul ma'mum la ra'ahu. Khafiyah kebalikannya. Bihaitsu lau ta'ammalahul ma'mum lam yarahu. Tinggal ditambahin lam gitu aja. Kalau yang dhahir bihaitsu lau ta'ammalahul ma'mum la ra'ahu. Kalau yang khafi bihaitsu lau ta'ammalahul ma'mum lam yarahu, enggak terlihat. Nah, kalau hadas tadi enggak tahu, maka sah salatnya makmum ya. Hadas baik hadas kecil atau hadas besar. Jamaah kepada imam enggak tahu. Hadas, kalau dia hadas ternyata saat salat dikasih tahu saya hadas kecil atau hadas besar, salatnya makmum tetap sah. Kalau najis dibedakan antara najis yang dhahir dengan najis yang khafi. Najis dhahir itu bihaitsu lau ta'ammalahul ma'mum la ra'ahu. Seandainya makmum itu memperhatikan, melototi gitu memperhatikan, bakal kelihatan, ini namanya dhahir. Kalau khafi, ini najis hatta dipelototi oleh makmum enggak bakalan kelihatan. Misalnya najis hukmiyah, hatta dipelototi model apa enggak bakalan kelihatan ya. Enggak bakalan kelihatan. Nah, ini dibedakan antara najis dhahir dan najis
khafi. Ya apa hukumnya? Jadi kalau jamaah kepada imam, imamnya ternyata pakaiannya najis, badannya najis. Kalau tahu sejak awal, tidak sah tadi itu ya. Kalau nggak tahu, setelah sholat baru dikasih tahu. Maka bagaimana? Kalau najisnya najis dohir, wajib i'adah. Wajib ulangi sholat makmum. Tapi kalau najis khafi, la i'adah. Tidak wajib i'adah. Kalau nggak tahu ini ya. Kalau nggak tahu. Jadi jamaah kepada imam, tidak tahu kalau imamnya najis. Pakaiannya atau badannya. Sholat jamaah. Saat sholat imamnya ngasih tahu, alafu badan saya najis, pakaian saya najis, atau makmumnya baru melihat setelah setelah selesai sholat ternyata imamnya itu di kakinya ada najisnya, misalnya najis yang nggak ma'fu. Bagaimana hukumnya ini? Lah ini tadi diperhatikan najisnya. Jadi kalau najisnya najis dohir itu sekiranya kalau makmum itu melototi, memperhatikan, bakal ngelihat ini dohir, wajib ngulang. Ya kayak tadi itu di kakinya ada najisnya, kotoran ayam misalnya. Ini seandainya sebelum sholat makmum melototi dulu, tentunya bisa ngelihat. Ini namanya najis dohir. Dia nggak ngelihat kecuali setelah selesai sholat, sembrono, ceroboh makmumnya. Makmumnya dianggap ceroboh, karena itu wajib ngulangi sholat, wajib i'adah sholat, wajib ngulangi sholat lagi. Tapi kalau najis khafi, imamnya ngasih tahu, alafu pakaian saya najis. Lu kenapa najis? Iya, ada kencingnya udah kering. Kencing udah kering, hatta antum melotot kelihatan. Hatta nggak pakai kaca pembesar nggak kelihatan ya. Itu kencing udah kering. Hatta antum melotot terlebih dahulu sebelum jamaah, nggak bakalan kelihatan. Nah, maka kalau najis khafi tidak wajib i'adah. Ya udah, antum ngulang ono sholat, anak makmum sudah selesai, imam suruh ngulangi sholat, makmumnya nggak wajib. Wadah ya? Jelas? Paham? Jelas? Nah, jadi kalau hadas, baik kecil atau besar, kalau makmum tidak tahu, tahunya setelah sholat, tidak wajib i'adah mutlaqan, karena yang namanya hadas itu samar. Tapi kalau najis dibedakan antara najis dohir dan najis khafi. Kalau makmum tidak tahu, kemudian setelah sholat baru tahu, kalau najisnya dohir, makmumnya dianggap ceroboh, wajib ngulangi sholat. Kalau najisnya khafi, makmum dianggap nggak ceroboh. Karena itu tidak wajib ngulangi sholatnya. Nggak wajib ngulangi sholatnya. Wa khalfa faqidil ma' wa turab. Batal juga sholat di belakang imam yang tidak menemukan air dan debu. Disebut istilah apa ini dalam fikih? Faqidut tahuren. Orang yang tidak memiliki dua alat untuk toharoh. Dua alat untuk toharoh apa? Air dan debu. Ada orang tinggal di suatu tempat, tidak ada air, tidak ada debu. Padahal kan orang mau sholat harus wudhu. Kalau tidak ada air diganti tayamum. Lah ini tidak ada air, tidak ada debu. Namanya faqidut tahuren. Wajib sholat apa enggak ini? Wajib sholat li hurmatil waktu. Ya sholatnya lengkap, menghadap kiblat, menghindari najis kalau bisa, kemudian yang nutup aurat dan semuanya dilakukan lengkap. Cuma tidak pakai wudhu, tidak pakai tayamum. Nanti dia wajib qodok kalau nemukan debu atau air. Lain tidak boleh jadi imam. Tidak boleh jadi imam. Hatta makmumnya juga faqidut tahuren, tidak boleh sholat sendiri-sendiri. Dobitnya tidak boleh jamaah kepada apa? Syaratnya imam itu la yajuzu. Jadi dobitnya la tajuzu as-salatu khalfa man tajibu man yajibu alaihi al-qadha. Jadi enggak sah sholat di belakang imam yang wajib qadha. Enggak boleh. Semua imam yang wajib qadha enggak boleh antum jamaah pada dia. Hatta orangnya yang sama-sama wajib qadha, enggak boleh jamaah. Ya. Jadi jamaah kepada orang yang wajib qadha itu tidak diperbolehkan. Contohnya apa? Faqidut tahuren. Orang tayamum karena alasan dingin. Orang tayamum di tempat yang biasanya ada
air. Kan wajib qadha itu kan ya. Kemudian perempuan mutahayyirah, nanti di bab haid insyaallah diterangkan ada istilahnya perempuan mutahayyirah. Ini wajib qadha salatnya ini. Tidak boleh jadi imam. Ya. Semua orang yang berkewajiban untuk mengqadha salatnya tidak boleh jadi imam, atau orang yang tayamum ada perbannya di tangan. Ada perban ada di tangan, kan wajib qadha kan, karena ini apa? Anggota tayamum, sehingga wudunya enggak sempurna, tayamumnya juga enggak sempurna. Nah, wajib qadha, enggak boleh jadi imam ini. Karena itu hati-hati. Di rumah sakit kadang apa? Seorang kiai misalnya sakit. Ada di rumah sakit. Tangannya diinfus. Tangannya diinfus. Infus kan ada perbannya. Iya apa enggak? Ada perbannya. Lah, ada perbannya. Dia enggak dilepas. Wudu dan tayamum, karena kata dokter enggak boleh lepas, bahaya ini, harus selalu diinfus terus misalnya. Nah, ini wudunya ya sebisanya kan. Sempurna enggak wudunya? Enggak, karena yang dibalik perban ini enggak kena air. Juga tayamumnya sempurna apa enggak? Enggak sempurna juga. Kenapa? Di anggota tayamum tangannya ada perban, wudunya enggak sempurna, tayamumnya enggak sempurna. Ini wajib sholat, tetap wajib sholat sebisanya. Wajib qadha apa enggak? Wajib qadha. Kalau wajib qadha boleh jadi imam? Enggak boleh. Ini kiai di rumah sakit. Yang jaga santrinya. Yang jadi imam santrinya, jangan kiainya. Ya. Yang jadi imam santrinya, jangan kiainya. Kalau kiainya yang jadi imam enggak sah itu salatnya. Salatnya makmum enggak sah. Salat kiainya sah, tapi wajib qadha, makmumnya enggak sah. Makmumnya enggak sah. Jadi apa? Ya sementara santrinya yang jadi makmum. Lu sulatan, enggak sulatan, udur kok. Sayyidina Abu Bakar jadi imam ketika Rasulullah SAW sakit. Iya apa enggak? Apa sulatan? Enggak. Aturan syariat nomor 1 ya. Aturan syariat nomor 1. Jaga adab itu yang sekiranya enggak melanggar syariat. Adab itu tidak ada ceritanya adab melanggar syariat, itu tidak ada. Ya. Tidak ada adab melanggar syariat, itu tidak ada ya. Nah, kayak seperti itu. Jadi nggak boleh. Jadi ustadznya sakit, kiainya sakit, ada infus, nggak boleh dilepas kata dokter. Ya udah, wudu tayamum, tapi kurang ini, wudunya kurang, tayamumnya kurang, sehingga wajib kok. Kalau tidak boleh jadi imam ini, yang jadi makmum. Imam siapa? Santrinya suruh jadi imam. Jangan kiainya yang jadi imam, tidak sah diinfus gitu ya. Tidak sah ini. Imamnya sah sholatnya, tapi wajib qadha, makmumnya nggak sah. Nggak sah. Harus ngerti kayak gini nih. Harus ngerti. Yang lebih parah lagi kadang di video sama santrinya, di video. Maksudnya pingin muji gurunya. Walaupun di rumah sakit tetap sholat. Mempertontonkan sesuatu yang nggak benar malah. Ini santri apa? Santri ahmak ini namanya ya. Santri ahmak, kepingin muji gurunya malah mempermalukan gurunya. Itu makanya khotor, orang ahmak itu khotor. Niatnya baik, masya Allah, qalbu sofi. Qalbu sofi, tapi tidak ngerti caranya muji, tidak ngerti caranya memberikan manfaat. Ingin memberikan manfaat niatnya malah mendatangkan madarat, ingin muji malah mencaci nih. Ya, malah mencaci di video. Di video. Enggak benar ini. Enggak benar ya. Nah, jadi orang yang wajib qadha enggak boleh jadi imam. Contoh kayak tadi itu. Ya santrinya yang jadi imam. Kalau kiainya yang jadi imam, kiainya sah salatnya tapi wajib qadha, santrinya enggak sah. Jadi santrinya enggak sah. Jadi wa khalfa faqitil ma' wa turab. Terakhir wala yusallir rajulu khalfal mar'ati wal khunsa. Laki-laki tidak boleh sholat di belakang imam perempuan atau imam khunsa. Khunsa ini orang yang jenis kelaminnya nggak jelas. Jadi istilah khunsa itu orang yang jenis kelaminnya nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Karena ketika lahir tidak punya alat kelamin, punya lubang gitu aja untuk pembuangan air kecil yang tidak mirip dengan kelamin perempuan, tidak mirip dengan kelamin laki-laki. Tidak mirip kelamin perempuan, tidak mirip kelamin laki-laki. Atau punya dua kelamin, punya dua alat kelamin dari lahir. Nah, ini namanya orang yang nggak jelas. Ini yang dimaksud khunsa dalam kitab.
bukan banci-banci yang di alun-alun. Paham ya? Bukan banci alun-alun. Kalau banci alun-alun itu laki-laki, paham ya? Walaupun udah operasi ganti alat kelamin tetap, kalau lahir perempuan ya tetap perempuan. Kalau lahir laki-laki tetap laki-laki, walaupun operasi ganti kelamin, operasi apa, disuntik hormon laki-laki atau tetap yang lahirnya laki-laki tetap laki-laki, lahir perempuan tetap perempuan. Karena itu hukumnya tetap sama, tidak berubah. Termasuk yang di alun-alun itu laki-laki. Kalau tidak percaya, ya ludahi mukanya langsung. Oh bocah gelut ah, podo lanang ya. Ditantang gelut antum ya. Podo lanang ya langsung gitu. Haram perbuatan laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, itu haram. Baik dalam gerak-gerik, di dalam cara berbicara, laki-laki bicaranya niru perempuan, perempuan bicaranya niru laki-laki, tidak boleh, haram. Atau gerak-geriknya niru, atau pakaiannya niru ya. Itu pakaiannya niru. Seperti di daerah seperti di Jawa Timur kayak gini, di Pasuruan itu laki-laki kok pakai sarungnya harim, batik itu ya. Itu di Pasuruan tasyabuh. Oh, di Jawa Tengah banyak gitu. Di Jawa Tengah memang sama laki dan perempuan sama sarungnya kayak gitu. Nggak usah dibahas. Di sana nggak tasyabuh karena memang pakaiannya laki perempuannya seperti itu sarungnya. Kalau Pasuruan sarung seperti itu. Sarungnya siapa? Mak-mak, iya kan? Mak-mak arisan itu. Kok dipakai antum? Nggak pantas. Gitu. Sarungnya mak-mak dipakai. Nah, itu. Jadi nggak boleh tasyabuh, laki-laki nggak boleh menyerupai perempuan, perempuan nggak boleh jadilah perempuan yang betul-betul perempuan, jadilah laki-laki yang betul-betul laki-laki. Jangan nus-nus, setengah-setengah. Gitu. Jangan jadi orang setengah-setengah. Nah, seperti itu. Wah ya, jadi laki-laki sholat kepada jamaah pada makmum kepada khunsa tidak sah. Walaupun tidak tahu, wajib qadha, tidak tahu, tak kira laki-laki tadi. Karena suaranya perempuan tomboy misalnya, perempuan tomboy. Nggak tahu dikira laki-laki dan juga tomboy becak gitu atau apa ya. Itu ada di sebagian kampung itu ada. Perempuan itu becak. Kalau antum nggak kenal dikira laki-laki. Dikira laki-laki. Jadi atas suaranya mirip laki-laki, ngimami. Nggak tahu kalau perempuan, ternyata setelah sholat baru tahu. Ternyata perempuan, wajib qadha. Wajib ngulangi sholat, tak sah. Wah deh, ada pertanyaan? Kalau sebelum tahlilan tapi dia junub gimana? Ya tetap sama aja, tidak ada bedanya. Junub hadas kecil sama aja. Tetap sholat, nanti wajib qadha. Tetap sholat. Ya hormatul waqt. Wallahu a'lam.